Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah bikhair. Gimana sebaliknya antum? Alhamdulillah kabar Nahna juga baik Alhamdulillah Nahna dikasih kesempatan lagi Ya, dan sebenarnya banyak yang merindukan momen seperti ini lagi Ustadz. Ya. Karena kemarin ada beberapa Sempet jeda ya. Ngomong-ngomong, untuk Ustadz sendiri sama para santri di pondok, untuk waktu Idul Adha itu ngikut mana? Karena memang kan ada yang hari Sabtu, ada juga yang Idul Adha di hari Minggu. Iya. Alhamdulillah untuk kami serta para masyarakat di sekitaran sini dan jamaah. Pertama, Idul Adha kami insya Allah hari Ahad. Hari Ahad. Karena pertama sebenarnya pegangan kami itu ada satu yang jadi adat kebiasaan para aslafun salih wabil khusus dari kalangan Sadah al-Ba'alwi, para zuriyah Nabi, para bid'atun min bid'atin Mustafa, para cucu-cucu keturunan Rasulullah SAW yang para habaib terkhusus. Apa adat mereka? Di antaranya adalah wa min adatihim al-ijtimaiyah kama dzukira al-Habib Alwi ibn Syihab qal inna adatas salab la yahudu fi ru'yati syahri fi dukhulihi wa khurujihi bal yaj'aluna dzalika raji'un ila daulah. Setengah dari adat kebiasaan para aslafun salih, para ulama wabil khusus dari kalangan para zuriyah Nabi, para habaib, mereka la yahuduna, tidak pernah membicarakan, membahas kapan masuknya dan keluarnya bulan. Ima itu di Idul Fitri, wa ima itu menjelang Idul Adha. Mereka tidak pernah membahas dan tidak pernah membicarakan. Bal raji'una dzalika ila daulah, melainkan mereka pasrah sepenuhnya terhadap ketetapan daulah pemerintah. Itu adat yang kami pegang. Walaupun bukan berarti mereka tidak bisa, bukan berarti mereka tidak mampu untuk hisab atau metode ru'yatul hilal dengan perangkat keilmuannya. Bisa. Cuman karena adat para pendahulunya seperti itu, maka kami masyarakat di sini dan para santri mengikuti adatnya para ulama. Maka ketika pemerintah menetapkan bahwa Idul Adha untuk tahun ini jatuh di hari Ahad, maka Idul Adha kami insya Allah dilaksanakan di hari Ahad. Dan yang harus jadi catatan pertama, ini untuk wawasan antum wabil khusus dan umum untuk para pemirsa dan jamaah, ini adalah hal furu'iyah. Ini adalah perbedaan yang lazim, yang biasa saja. Cuma perbedaan seperti ini alasannya karena ini termasuk ilmu furu'iyah, ilmu yang sudah tidak heran lagi, sudah terbiasa ikhtilaf, perbedaan. Cuman dasar perbedaannya bukan seperti ini, catat. Oh enggak Ustadz, kami lebih pantas dan lebih layak karena dasarnya kami itu mengikuti negara Saudi Arabia. Itu bukan hujah dan bukan dalil yang berdasarkan dari ilmu. Bukan seperti itu. Tapi kalau misalkan adanya perbedaan ini di hari sebagian saudara kita di hari Sabtu, yang lain di hari Ahad, dengan dalih bahwa imkan ru'yahnya berbeda. Nah itu baru alasan dan hujah seperti itu masuk ke ranah. Bukan dengan alasan karena kami mengikuti waktu Idul Adha, waktu Arafah di Arab Saudi. Itu bukan hujah yang keluar dari ahli ilmu. Karena apa? Karena metode ru'yah itu tuh sesuai daerahnya masing-masing. Jangankan Idul Adha dan jangankan Idul Fitri, waktu sholat negara kita, daerah kita sama Arab Saudi beda gak? Beda. Jelas beda. Waktu berbukanya beda gak? Beda. Beda. Kalau
ya lebih bagus kita ikut dengan penetapan karena di Arab Saudi juga hari Sabtu. Ya udah antum sholatnya ngikutin waktunya di Arab Saudi. Bisa gak? Nggak bisa. Ngaco gak? Ngaco. Jadi artinya pertama, perbedaan ini lazim, perbedaan ini biasa. Yang hari raya Sabtu silahkan, yang hari raya Ahad silahkan. Cuman adat kami, kebiasaan kami untuk hal ini kembali kepada adatnya para aslafun shalih wabilusus dari golongan para zuriyah Nabi, para sadah. Di antaranya adalah wa min adati salaf la yahudu ala ru'yati syahri bal yaj'aluna dalika rajiun ila daulah. Mereka tidak pernah membahas, tidak pernah membicarakan, walaupun mampu menetapkan kapan masuk bulan, kapan keluar bulan, tapi mereka tidak membahas, melainkan dipasrahkan seluruhnya terhadap ketetapan pemerintah. Karena pemerintah memakai metode ru'yah. Cuman ada perbedaannya di imkan ru'yah kalau nggak salah. Jadi simpulnya seperti itu. Tapi catatan, hujahnya perbedaan bukan karena karena kita ngikutin ketetapan hari raya di Arab Saudi. Bukan, itu bukan hujah dari ilmu. Tapi ketika ada perbedaan, karena ru'yat kita metodenya tidak ada imkan ru'yat langsung, tidak ada batasan imkan ru'yat. Itu baru perbedaan yang bisa diterima, ditolerir. Jadi simpulnya ya seperti itu. Dan terakhir nih Nahna sebelum tutup, atas nama pribadi Nahna dan atas nama seluruh para santri pondok pesantren Putra Putri Nurul Huda mengucapkan kepada hamba Allah yang sudah berniat berkurban untuk para santri. Nah, alhamdulillah, dan mudah-mudahan jadi contoh ke depannya bagi para pemirsa bahwa kami di sini menerima kurban yang akan disalurkan khusus untuk para santri. Dan alhamdulillah malam kemarin udah ada hamba Allah yang masuk. Mudah-mudahan kurbannya melalui keberkahan para penuntut ilmu, Allah jadikan kurbannya kurban makbulah, kurban yang diterima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian. Dan Ustadz, sebenarnya ada yang pengen request untuk ngadain kajian-kajian khusus. Jadi bukan sekedar majelis tanya jawab doang, Ustadz. Ada insya Allah. Kalau untuk khusus secara virtual membuka pengajian mungkin harus nge-manajemen waktu lagi. Mungkin sementara untuk jawaban sekarang kita kita ikut ngaji bareng sama anak-anak santri ketika momen-momen itu. Ya khair, silahkan antum rekam, share, dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Ustadz, dan alhamdulillah para jemaah untuk momen kali ini mungkin kita temu sapa dulu sama Ustadz kita, karena memang baru kemarin masuk lagi ke kegiatan pondok, dan mungkin setelah momen ini insya Allah untuk pertanyaan-pertanyaan dari para sa'il, dari para penanya, insya Allah di lain kesempatan kita akan jawab semua pertanyaan guru kita Al-Ustadz yang menjadi narasumber kita. Udah khair, Ustadz Nana pamit. Ya, marhaba.